Tapi pernah nggak sih ada yang menghina-hina Captain Justice? Banyak, Pak. Banyak ya? Banyak banget. Hai ngobers, welcome back bersama gua Brodon di podcast kesayanganku sendiri, podcast Ngops di Kebon. Wow, ada ambulan. Welcome, Pak. Ya, Welcome. ya, siap. Oke, hari ini nih aku sudah ditemani oleh content creator Ya. yang tokusatsu banget. Wih, Bener gak tuh? Iya, siapa tuh, Pak? Wah, kan Bapak. Oh, saya. Kamu. Oh, salah. Sama Kirain ngeliatnya ke belakang sana gitu kan. Salah dong. Salah. Iya. Oke. Beneran ada tukang Aku nyebutnya ASMR Bintaro. ASMR Bintaro. Kenal pot racing ya di sini nih. Oke, Bro Ridwan, Ya, welcome Bapak. di podcastku yang humble ini. Iya, siapa? Bagus. Setup podcastnya bagus sih. Makasih. Keren. Jadi tadi aku udah ngenalin dikit nih, Bro Ridwan adalah konten kreator tokusatsu. Tapi kalau kamu mau lebih di elaborate lagi, silakan diberikan ke ngobers. Oke, halo ngobers, bersama saya Ridwan Halim dan saya adalah konten kreator tokusatsu lokal yaitu Captain Justice. Captain Justice. Nih dia ada helmnya nih guys. Keren. Yoi. Yang kemarin ini bukan sih? Apa? Namanya? Mau nyagup Ridwan ini. Oh. Beda ya, Pak? Beda. Oke. Ya, jadi kalau ngobers aware nih ya tentang dunia tokusatsu lokal, pasti banget 100% kalian pernah terpapar sama Captain Justice yang sudah malang melintang nih. Udah dari tahun gitu ya? berapa nih, Pak? Emang iya ya? Betul, Oh Pak. iya. Saya sih ini ya, Pak, dari tahun berapa ya? Hitungannya 2019, Awal 2020 lah. 2020. Itu gitu. pertama kali bikin IP Captain Justice. Benar sekali, Pak. Sekali. Oke. Gimana awalnya nih? Sebelum kita lanjut ke Captain Justice nih, Iya. kan ini tokusatsu banget nih. Mm-mm. Kenapa kamu bisa terpikir membuat IP yang tokusatsu? Karena menurut saya ya, Pak, dulu tuh tokusatsu belum banyak yang ada di Indonesia ya kan. Terus juga kalau kalian ini boleh nyebut merek boleh? Boleh. Oke, dulu juga terinspirasi dari Bima X namanya. Bima ya, X. Bima Satria Bima Garuda. Satria Garuda. Ya. Pernah aku temu. Bener. Gitu kan, ya. Nah, terus kan setelah dia kayak pensi gitu atau hiatus ya kan, Hiatus. kok nggak ada lagi gitu. Padahal kan mau ada ya, Satria Naga kan. Ya, Satria Mitologi. Karena nggak ada. sama Hanya ada satu episode pendek. Bener, habis itu mitologi. Mana ya? Iya. Seharusnya ini udah ada sampai Satria Naga Biru blubuk-blubuk. Mitologi bener banget. Iya, lagi. bener. Oke. Jadi ya udah setelah itu hiatus, terus gue bikin, ya udahlah gue mau bikin aja. Tapi konsepnya tuh sebenarnya tadinya bukan episode. Oke, Ya, movie aja gitu. Iya bukan movie juga. Jadi konsepnya dulu Captain Justice itu, gue pengen bikin seorang YouTuber Oke. yang literally streaming pakai kostum dan segala macam. Tapi ya gue ngide karena apa ya namanya tokusatsu harus ada episode, ya gue bikin episode dan ternyata waktu itu episode satunya booming. Betul. Sampai berapa ratus ribu views. Kaget kan gue. Apa gue lanjut gitu ya. Lanjut Ternyata duitnya. pasarnya ada nih gitu Iya, ya. duitnya nggak ada tuh. Namanya juga lokal pride lah ibaratnya kan. Pride. Ya udahlah, habis itu gue bikin kayak per bulan. Cuman tapi gara-gara habis per bulan itu kan viral tuh kayak kan. Nah langsung tanyain, "Bang, episodenya mana, Bang? Episodenya mana, Bang?" Ya kan namanya juga saya cuman sendiri gitu bikinnya. Ya udahlah, tadinya akhirnya gue sempat ngejelasin, gue bilang ini, sebenarnya tadinya nggak pengen bikin episode guys, cuman streaming gitu-gitu. Tapi bagus Bang. Ya udah. Lanjut terus. Gitu. Akhirnya bikin. Ya kayak gitulah sampai kemarin itu akhirnya alhamdulillah masuk RTV. Masuk ke TV. Wah, aku turut happy loh. Wah, ini Iya. dari YouTube masuk ke TV nih. Iya, Pencapaian yang sangat luar biasa Iya, gitu. good accomplishment lah ibaratnya. Gitu, Ya. Itu sempat berapa episode? 8 sih Pak. 8 episode. Iya 8. Ini jujur karena gua di rumah nggak ada TV, Mm-mm. prihatin banget kan nggak ada TV. Itu episodenya sama kayak yang di YouTube nggak? Yang Sama. Oh sama. Oh, berarti nggak ketinggalan. Iya Gua enggak. kira aman. beda. Enggak aman sama kok sama semua. Oke. Gitu. Mundur dikit nih ya, boleh? Iya, nggak? boleh. Tadi kan sempat bilang triggernya kan Bima Satria Garuda nih. Tapi kalau waktu kamu kecil, tokusatsu apa nih yang pertama kali bikin kayak
wow ternyata aku suka banget sama genre ini. Benar. Jadi gue ya seperti biasa lah pada umumnya ya. Pasti kalian kalau waktu masa kecil nontonnya apa sih? Ya Power Rangers. Power Ranger. Terus Satria Batang Wajah Hitam. Hitam. Ya, Batang Hitam. Terus sempat nonton Armor Hero juga Pak ternyata saya Pak. Iya. Gue nyari nih. Perasaan kayak ini gak ada Kamen Rider deh. Pas gue cari Armor Hero lah ini yang gue tonton. Ternyata gue nonton Armor Hero juga waktu itu. Syarifan bukan? Armor Hero Cina. Oh, Pak. Armor Hero Cina. Iya. Oh, tahu gue yang ada mainannya itu. Iya, Ya. ternyata gue nonton Armor Hero gitu gue tonton. Gue tadi ngehnya Metal Heroes. Metal Hero ya. Kalau Syarifan Gaban gue malah nggak nonton. Jujur gue nggak nonton. Gue nontonnya Kamen Rider dan kawan-kawan. Dulu ada di Indosiar, Syarifan. Iya. Yang gue tonton ya. Oh iya, gue tahu juga tuh. Terus ya udah abis itu kan seperti biasa kita tumbuh dewasa, tidak tahu kalau ternyata Kamen Rider per tahun ada. Terus puncaknya tuh tahun 2015 apa 16. Gue menemukan ternyata Kamen Rider per tahun itu ada guys. Jadi tiap tahun itu Kamen Rider ada. Beda Jalan judul, beda terus apa. ya. Oke. Apa Kamen Rider yang kamu tonton di 2015? Pertama kali saya tonton lagi Kamen Rider itu Gaim. Gaim. Iya. Oke. Si Kota Sakuraba ya. Pas gue nonton Gaim, bentar, loh ini kok belum selesai, belum tamat, ternyata ongoing tahun itu. Terus akhirnya sambil nungguin Gaim gue nonton Double, nonton cool. Forze, nonton segala macem gitu. Jadi ya udah akhirnya gue bikin konten tokusatsu aja nih, belum ada di dunia juga belum ada gitu kan. Ya udah gue bikin tokusatsu. Terus itu baru kepikiran kenapa kita nggak bikin Indonesia aja ya, bikin aja gitu. Jadilah Captain Justice seperti itu teman-teman. Kalau dari design wise nih, ini kamu yang mendesain 100%? Enggak sih, teman. Secara looks. Teman gue kayak supervisor gitu lah. Gue pengen bikin gini, bentuk pundaknya gini, ya teman yang ngerjain, gue revisi gitu. Berapa ini proses bikinnya kalau satu kostum waktu itu? Satu kostum sendiri bisa 3-6 bulan Pak. Damn. Iya. Oke. Selama itu. Ya kan bukan yang privilege yang langsung jadi. Iya, betul. Kan biasanya ada yang percepatan lah ibaratnya. Kayak bikin pakai cheat gitu. Oh iya, pakai cheat. Kayak di GTA San Andreas lah ibaratnya, pakai cheat apa-apa cepat gitu ya. Nggak ada kok di negara kita aman namanya. Aman ya. Aman. Oke. Captain Justice ini ya, ini correct me if I'm wrong. Iya. Transformation itemnya dasi kalau nggak salah. Benar sekali. Kenapa dasi. gitu? Apakah dia pekerja? Iya, gue lebih ke ini sih, nyari apa ya yang berubahnya. Masa pakai belt lagi bosan iya, gitu. Dari tahun 70-an. Iya, ya udahlah dasi. Oh iya dasi ya, anak kantoran gitu-gitu ya udah berubah pakai dasi. Tadinya tuh pengen kalung, cuman kalung juga udah mainstream kan, tapi ya udah gue akhirnya pakai dasi, gue putusin gitu. Oke, dasi. Iya. Baru loh. Baru ini mungkin seluruh dunia baru ini ada tokusatsu baru pakai dasi, bener gak sih? Iya benar. Gue belum pernah lihat soalnya. Iya. Mana desain yang untuk season 2 keren lagi gue bikin. Nanti gambarnya kita tungguin di sini. Sponsor. Iya betul dong. Please investor yang baik, saya akan Please, aku juga pengen menonton sampai season selanjutnya buat Captain Justice. Iya. Mau banget. Iya, semoga ya ada investor yang menonton. Yuk Captain Justice 5M. Oke, Pak. Siapa? Deal, Pak. Bapak Bapak mau jadi pemeran juga enggak apa-apa. Anak Bapak boleh juga. Saya jual. Saya tahu bisa dapat form baru atau temennya kan. Banyak lah, form barunya tuh udah banyak. Gue udah tahap selesai sebenarnya sih. Wah, Sinopsis juga udah selesai. Tinggal eksekusinya ya. Benar sekali ya, cuman ya itulah namanya juga hidup ya kan. Kadang manusia hanya bisa berencana. Benar. Kayak kalau ini ya sedikit melenceng dikit ya. Kayak waktu itu aja ada serial film-film yang ada tayang di Netflix itu kan katanya dia bikin idenya dari 2008 baru direalisasikannya 2024. That's how life's work gitu kan. Betul. Bisa aja 10 tahun ke depan gitu. Ya gue jangan lama-lama sih. Ya who knows tapi tapi kan kalau ya misalkan tahun ini juga gue siap sih. Amin. Please, investor tolong. Investor ya. Tapi gitu. Balik lagi ke Captain Justice nih. Yes, boleh. Development awal nih, ngumpulin tim, kemudian shot sampai dia menelurkan satu episode yang viral itu berapa lama? Itu mungkin sekitar 5 bulan sih, dan itu
termasuk cepat juga. Gue juga kayak dikasih jalan sama Tuhan, kayak set ketemu ini, oh kamu Stone Fighter, ketemu ini, oh kamu ini, oh kamu ini. Akhirnya dilancarkan. Habis itu ya udah, ternyata ketika kita hobi tokusatsu, yang di dalam tokusatsu sendiri itu bisa juga ternyata mengerjakannya gitu loh. Jadi alhamdulillah dapat teman-teman yang baik ya. Shout out buat Bang Joti Renaldo. Terus Bang Bagas Sinayang dan kawan-kawannya, itu mereka bantuin gue banget sih dari sudah membantu merealisasikan Captain Justice ya. Nice banget. Jadi tim kamu tuh semua tuh asas pertemanan ya. Iya benar. Akhirnya kerja bareng. Itu dia. Oke. Itu apa namanya? Berarti tim kamu berapa orang kalau di total? Berapa ya dulu tuh bikin Captain Justice bersepuluh apa? Iya, itu udah sama stuntman. Keren. Iya itu dia. Ini dong, ada rangkap-rangkap kerjaan dong. Ada, sudah pasti. Masang lighting sekaligus jadi monster gitu ya. pasti ada kayak gitu. Homemade gitu ya. Iya, namanya juga home industry. Home gitu industry ya. Okay. Indie lah bahasanya. Oke. Sangat tapi prosesnya sangat fun ya? Iya, fun banget. Emang bikinnya awal tuh emang khusus fun aja gitu. Berarti kan ini jatuhnya sebuah IP nih ya? Kira-kira nih kan kamu pelaku dan udah cukup lama ya untuk ngegedein IP Captain Justice ini, sampai dulu pernah masuk kemana ya? Comic Con bukan ya? Apa ya? Yang kamu buka booth itu? Dulu gua Komifuro bukannya. Komifuro. Kira-kira blockers atau tantangan apa sih buat orang-orang yang baru bikin IP? Ya kalau itu ya, gue kepikirannya sih emang karena terutama tokusatsu itu adalah hal yang tidak wajar, alias bisa dibilang tokusatsu itu adalah punya marketnya sendiri. Betul, benar. Ada niche-nya sendiri. Benar, ada niche-nya sendiri. Jadi menurut gue susah banget sih untuk masuk ke sini situ. Karena ada beberapa juga yang kayak ngerendahin dan segala macamnya. Ya ada kayak, ngapain ini kan fansnya sedikit bla 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 gitu. Jadi dianggap remeh sih, lebih tepatnya sih, bukan ngerendahin ya, dianggap remeh lah bahasanya. Jadi ya udah, gue kayak berjuang terus ada teman-teman yang ngebantu, terus gue buka booth sana sini. Ya ujungnya ya for fun sih kayak gitu ngerjainnya. For fun ya. Tapi ini passion kamu juga sebenarnya di industri tokusatsu dan syuting-syuting gitu. Iya, makanya sebenarnya Captain Justice juga subsidi silang, Pak. Saya ada kerjaan utamanya ya di channel satu lagi. Iya, ya alhamdulillah bisa subsidi silang, makanya terjadilah Captain Justice. Keren. Nah, sekarang kan Bapak tahu sendiri YouTube lagi turun. Wah, kacau Pak. Lagi susah banget buat event. Kemarin aku kedatangan YouTuber juga kan, si A2P mungkin kalau kamu tahu, ya, Miko sama Kinur. Mereka pun buat kan hiatus ya kayak. Minum ya Pak. Minum Pak, silakan Pak. Galon. Ya, hiatus ya. Hiatus sempat, I don't know, kayak 4 tahun gitu. Dan begitu mereka mau balik lagi aktif lagi, akun YouTube-nya sudah tidak monet. Iya, fun fact ya buat teman-teman yang udah lama nge-YouTube dan tiba-tiba hiatus, jangan sampai 7 bulan berhenti. Oh, kunciannya di 7 bulan ya kamu inaktif. Langsung dimatiin monetisasinya. Jadi kalau misalkan mau hiatus 6 bulan, upload 1 video asal-asal aja nggak apa-apa, yang penting upload. Oke. Biar monetisasinya masih hidup. Iya, itu yang terjadi sama YouTuber yang vakum. Benar. Keriset lagi Pak requirement-nya. Mereka harus ngejar lagi watch hour dan lain-lainnya itulah. Dan sekarang lebih parah lagi. Tiap 3 bulan apa 4 bulan langsung reset, Pak. Katanya sih begitu ya. Kalian teman-teman boleh cek sih. Gue bisa salah bisa benar, tapi katanya kata abang gue kan, abang gue nge-YouTube juga. Jadi dia bilang katanya sekitar 4 bulan 6 bulanan atau 3 bulan 4 bulanan. Kalau belum nyampe requirement-nya di reset. Watch hour-nya. Who knows ya, tapi kan itu dari abang gue ya. Mungkin lu boleh cek sih. Tapi ya makin susah karena ya itu saingan makin banyak gitu kan. Banyak banget Pak. Belum lagi dari YouTube yang pindah ke platform sebelah dan segala macamnya. Ya itu makanya YouTube kalah gitu kan, makanya. Begitu. Jadi buat teman-teman yang mau jadi YouTuber di 2025 ya jangan mikirin duit lah. Betul. Mikirin fans aja, loyal, cari fans yang banyak, terus ya have fun sih. Iya, enjoy the process. Benar, gitu ya. Balik lagi. Ini sebenarnya YouTube mau balik lagi ke YouTube 2000 belasan lah. Di mana kalian bikin konten bukan nyari duit, tapi nyari fans. Bener. Iya, itu dia. Mungkin harus perkuat fanbase kamu dulu gitu ya. Bener banget ya. Jadi itulah tips buat
yang pengen jadi YouTuber 2025 ya. Ini dari first hand account nih, udah ini ya. Saya sudah 10 tahun nge-YouTube. Iya, udah 10 tahun. Nice. Gitu. Kalau subscriber channelnya si Captain Justice aku lihat kan 500.000. Channel utama kamu udah berapa? 953.000. Iya, hampir sejuta nih, makanya mau golden insyaallah. Bismillah. Nanti Tahun kalau ini udah ya, golden ini dipajang ya. Di ruang tamu gitu ya. Di tengah golden play button, kanannya Gibran, kiri Prabowo. Itu kan ruang kelas, Pak. Bukan ruang kelas. Itu sekolah itu, Pak. Ya. Oke. Ini YouTuber terjal juga ya. Tapi aku juga baru merintis, semoga juga kedepannya dilancarkan lah ini. Amin. Selain dari monet itu apa lagi nih per IP-an? Saya sempat bikin ini juga sih, apa namanya, yang khusus anak-anak juga, Captain Justice dan Rashid namanya. Itu viewsnya kencang banget, Pak, sampai juta-jutaan penontonnya. Terus kayak tetap aja nggak ada yang nyamperin, approach kayak email dan segala macam. Emang kalau zaman sekarang hidup harus kita yang nyamperin. Wah, itu sebuah quote yang bagus. Iya, kita nggak bisa berdiam diri gitu. Betul. Kecuali kalau misalkan emang kita ya bikin kontennya general, ya kayak podcast mungkin masih ada masuk ke brand-brand yang soalnya kan general, konten-konten general ya. Konten yang datang ke podcast ini, bukan gitu deh. Iya, kayak gitu ya. Kurang lebih. Selain Captain Justice nih, kan aku sempat kepoin juga nih bikin apa ya. Kemarin aku lihat tuh ada kayak sentai merah tuh apa? Ya itu tadi, Captain Justice dan Rashid itu. Rashid itu? Iya, itu Rashidnya yang merah. Itu dia. Oke. Ada lagi mungkin yang lagi kamu godok gitu? Ada sih, sempat gitu. bikin komik juga gue, cuman belum gue lanjutin lagi. Oh, tapi udah terbit, Pak? Udah terbit, udah sempat gue jual juga. Itu judulnya namanya Captain Getzer. Kan gue pengen bikin Captain series ya. Gue bikin namanya Captain Getzer. Captain Getzer ini gue lebih masukin ke general. Jadi dia tokusatsu tapi membantai hantu-hantu. Karena kan di Indonesia yang mistis banget, klinik mistis. Ya. Iya. Nah itu gue kayak bikin dia lawan hantu lah dan segala macamnya. Kalau Captain Justice kan lawan alien, dia lawan hantu. Nice. Nanti kalau misalnya kolaborasi nanti kayak dandan gitu. Ada yokai, ada alien. Itu dia makanya. Lawan ini dong, lawan Rejim dong. Rezim hantu. Rezim hantu. Iya, karena hantu juga ada rezimnya, guys. Ada cuy, bener. Jahat lah. Rezim kan Iya, hantu. Betul. Iya, jadi aku baru aware dia nih ada Captain series, jadi kayak semacam apa ya, universe-nya gitu ya. Benar. Habis itu Captain yang lain-lain, berarti sekarang kamu formatnya tuh ada yang video, kemudian Captain apa yang di komik? Captain Getzer. Iya. Berikutnya apa? Berikutnya Survive, Pak. Ya karena begitu, Pak. Itu dia. Iya, di 2025 ini harus survive. Iya. Bahkan zaman sekarang aja ya, kalau kalian karyawan nih, aduh, gak aman hidup kalian. Iya, banyak kayak apa ya, maksudnya bilang kan karyawan aja lebih aman, tapi ternyata susah juga di masa kini. Kalian harus bersiap lah di kehidupan inilah. Tuh, harus ada plan B-nya lah. Iya, itu dia, makanya sekalian bisnis juga Pak, saya gitu-gitu. Iya. Nge-YouTube sih masih YouTube, alhamdulillah. Kalau di channel utama kamu tuh ini ya, parodi Kamen Rider gitu. Iya, parodi Kamen Rider. Gue lihat tuh yang kalian henshin jadi ada yang jadi X-Aid. Iya. Salah satu kayak apa namanya, pertama kali nemu channel tuh dari itu. Wih, apa nih, keren banget. Iya, gue juga dari kenapa bisa masuk RTV ya gara-gara itu, Kamen Rider-nya viral, masuk RTV. Juta-juta loh itu yang nonton. Iya, gue masuk RTV, masuk ke apa sih namanya, acara-acara mereka. Terus ya udah gue ngobrol-ngobrol sama krunya, saya punya ini. Nah, baru gitu. Lah itu. Iya, kayak kurang lebih gitulah. Iya. Selama kamu ini syuting buat Captain Justice, produksian ada kira-kira pengalaman unik ya? Disorakin anak kecil atau apa gitu misalnya? Banyak banget sih, Pak. Ya ada yang disorakin anak kecil kayak, Captain Justice, bang aku udah subscribe gitu. Kayak gitu. Tapi yang pas awal-awal udah pasti mereka nanya, bang ini apaan bang gitu. Robot ya bang, robot gitu. Gitu. Oh ini namanya Captain Justice nih, channel YouTube-nya. Oke bang. Tapi setelah udah tayang di RTV, bang aku udah subscribe gitu. Kayak gitu, bocil-bocil. Seneng juga ada apa ya, rasa bahagianya lah, ibaratnya kayak bisa menghibur anak-anak ya kan. Betul. Bukan dengan yang apa sih namanya,
yang biasa aja tapi menghibur dengan cara konten lain berbeda. Itu seneng banget gue kayak gitu. Gue juga merasa nih kalau gue POV orang tua ya, anak gue nonton Captain Justice gue lebih seneng daripada kepapar konten-konten yang lain ya, karena kan sekarang zaman sekarang kan kacau banget ya. Iya, ya perlu scroll dikit beda konten, toto aneh, scroll lagi. Makanya rot kadang-kadang iya, kan. Iya. Tung sahur berpatah ya gitu deh. Tiap FVP gitu. Iya kan. Kemarin tuh gue kepapar tuh yang ini apa namanya berpatapim rarity 0,001% berpatapim lava. Aja. Ada elemennya sekarang. Terus pas Jumatan juga bocil ngomongin gitu. Lu tuh udah nonton ini belum yang tung sahur? Ternyata dia berasal dari planet ini. Iya, bocil ngomongin gitu. Udah berteori aja. Ini apa? Kok bisa ya keren? Punya teori sendiri akhir gue kayak oh ternyata ada lore juga. Ada lore-nya Pak. Banyak banget pot-pot hotspot whatever itu kan. Iya kan. Aduh. Keren sih, tapi maksudnya ya seenggaknya minimal ya brain rot yang seperti itu gak terlalu mengganggu kehidupan. Aduh, bikin dong ya. Melawan brain. Justice. Aduh, zaman sekarang ya aneh-aneh ya. Iya, parah emang aneh-aneh. Tapi ya dulu lebih parah lagi kan Skibidi Toilet juga aneh juga itu kan. Itu ada lore-lorenya juga tuh. Iya, banyak banget. Ya mirip-mirip kayak SCP kan itu. SCP, bener. Gitu ya. Gitu. Kurang lebih seperti itulah. Bisa menghibur. Tapi kalau kamu waktu kecil nih, tokusatsu lokal nonton nggak? Waktu kecil tokusatsu lokal itu kayak yang Super Ranger. Super Ranger, Panji manusia milenium. Iya nonton. Terus Saras 007 nonton. 08 Pak. 008. Kenapa James Bond itu? Saras 008 nonton. Terus apa ya tokusatsu lokal dulu ya? Banyak banget sih. Tapi Bapak tahu ada Super Ranger dan segala macam. Tahu di TPI kan Super Ranger kayak anak-anak bocil-bocil itu kan. Ben 7. Ben 7 iya Ben 7. Astaga Ben itu tokusatsu juga itu ya. Iya itu kan tokusatsu ya. Terus Hero Prisma ya kan. Power Metal lo enggak? Wah, enggak sih. Ada di Indonesia lagunya ada. Power Metal. Oh iya, ada. Gua enggak tahu sih, gua Gua habis pulang maghrib dari masjid nontonnya Power Metal. Oh gitu. Ya, itu kan termasuk tokusatsu juga ya kan. Sebenarnya udah berangkatnya dari lama banget ya kalau Indonesia ya. Iya, terus udah enggak ada lagi ya kayak punah gitu ya. Terakhir yang mencuri highlight masa kini ya Captain Justice sama Bima X doang. Nah itu dia, gue juga bingung kan. Belum ada lagi. Investor kalian nggak mau bikin tokusatsu kayak gini? Nah itu dia Pak, kalau misalkan mau nih emailnya di sini. Email kontak langsung IG-nya Ridwan. Bisa. Ridwan Hamid. Ridwan Halim. Gak banyak. Ridwan Halim, pakar dari IP tokusatsu. Amin lah. Amin gitu lah ya. Jadi kalau misalkan pengen yang anti mainstream bisa saya bantu lah. Mau bukan Captain Justice juga bisa nanti. Bahkan mungkin bisa bantuin nge-craft dari nol kali ya. Bisa banget gue. Ya ibaratnya gue bisa sebagai apapun lah tim kreatif dan segala macam. Gue merasa ini masih bisa di tap in lah. Bisa. Brand-brand tuh bisa banget. Terakhir tuh si Bardion ya. Dari Bardi mungkin besok atau I don't know Gojek atau bikin tokusatsu ya. Ya kalian tahu harus mengontak siapa. Bardian juga keren sih. Budgetnya dia ya budget korporat sih, tapi itu keren banget sih. Keren banget. Dia punya motor, dia collab bikin. Iya, motor. CGI-nya teman gue juga ngerjain dia. Oh, tim kamu juga? Teman gue. Teman gue yang ngerjain tim teman gue. Ya menurut gue patut diapresiat lah, maksudnya karya-karya lokal ya. Tokusatsu lokal benchmarknya udah makin tinggi ya. Banyak sih, maksudnya zaman sekarang juga untuk terkenal ya gampang, tinggal lu upload TikTok, YouTube, IG, semua platform ada gitu. Semakin mudah lah untuk kamu menjadi viral gitu. Iya, semakin mudah. Ya. Benar. Tapi kalau tokusatsu nih, kamu lebih suka tokusatsu yang serius atau yang bercanda-bercanda? Serius tuh kayak misalnya Shin Ultraman serius. Tergantung sih Pak, selagi ceritanya dinikmati enak ya apapun gue masuk sih. Ya gue drama-drama Cina juga nonton kalau misalkan. Iya kalau misalkan ceritanya bagus. Dari TikTok gitu gak sih? Iya. Iklan-iklan. Iya itu dia. Tapi gue invested tuh. Bener. Abisnya gimana nih? Anjir jahat banget sama ibu.
gue tuh tipikal orang yang kalau misalkan nonton apa aja masuk. Kalau misalkan seru, intinya bagi gue kalau gue seru, gue nonton apapun itu. Lagi ngikutin apa kamu season ini? Apa ya, kalau sekarang ya anime sih, paling nggak ada yang lain sih. Tokusatsu juga kan Kamen Rider GAF gitu-gitu. Ya kayak gitulah. GAF tapi cukup oke ya. Maksudnya dibandingin previous season, kalau Go-Chart aku tengah-tengah tuh udah kayak turun nonton. Tapi kalau Go-Chart Pak, Kamen Rider Go-Chart. Ada ya? Masya Allah. Sampai gak diakuin. Ya. Ada ya? Go-Chart ya namanya? Denger aja. Oh, denger aja ya. GAF lah ya. Oh, Go-Chart the best sih, the best. Terbaik. Aduh. Gue nontonnya ya Reiwa, tapi banyak yang ke-skip sih. Jujur aja, karena emang ceritanya nggak serak aja di gua. Nggak serak di gua ya. Gua bukan. Nah, sama satu lagi nih. Gue mau bahas Toku fans nih. Sedikit aja. Silakan, Mbak. Toku fans itu terlalu membelain series Kamen Rider-nya atau apapun itu, terlalu seperti kebangetan lah. Kayak lu kalau nggak suka sama ini kita musuhan. Wah. Iya, militan banget ya. Iya, karena kan gue pribadi kayak apa ya, maksudnya kayak gue sempat nggak suka ini, oh enggak gini kayak ngebelain banget gitu loh. Terus padahal cuma mengemukakan pendapat doang, tapi sama orang tuh merasa kayak lu iya. benci lu sama ini. Nih gitu. Ya lu misalkan nih gue suka Kamen Rider Build lah. Ya kan misalkan gue suka Kamen Rider Build. Juga suka tuh. Kalau misalkan bapak nggak suka atau editor saya nggak suka, oh build apa sampah apa, ya udah. Kamu menghina Sento. Iya, bukan kayak kamu menghina Sento ya. Kamu saya pecat lah, enggak kayak gitu. Juga selera, iya, ya? maksudnya kalau lu nggak suka, it's fine guys. Maksudnya belajar lah, maksudnya pencinta tokusatsu belajar lah. Kalau dia nggak suka, kamu suka, ya udah biarin aja gitu. Betul. Jangan belain sampai mati-matian lah ibaratnya. Karena life must go on. Life must go on, itu dia. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi balik lagi ke era Reiwa ya kalau tokusatsu ya. Design wise gue suka semuanya dari awal. Agak nggak suka Saber doang, tapi secara desain formnya tuh suka-suka. Cuma storynya tuh emang ya kalau nggak konsisten lah. Kadang season ini oke banget nih. Abis itu gitu. Gue design wise Reiwa sih nggak ada yang jelek sih menurut gue. Nggak ada yang skip ya. Iya, kecuali beltnya sih gue nggak suka tuh. Belt Reiwa paling nggak suka GAF sama Saber. Oh, Saber soal pedang. Gue pribadi Kamen Rider nggak suka yang ada weapon jadi belt. Oh, berarti sekarang Vulcan iya. Kamu juga nggak suka Vulcan? Kan dia pistol tuh. Ya pistol masih masuk akal. Pedang maksa sih. Kecuali kalau emang pedang aja ya kayak King Oger gue suka. Cuman pedang jadi belt itu Pak agak maksa sebenarnya. Waktu Henshin pendek nih, waktu ditarik panjang. Belilah premium Bandai. Bisa, beli terbisa. Bisa gitu. Ya pokoknya ngomongin Kamen Rider ya, kalau kalian mau suka apapun itu ya terserah, karena kan pendapat kalian. Betul. Kita nggak maksain kok. Suka nggak suka, your choice. Kalian nggak suka Captain Justice, kalian benci Captain Justice, it's fine. Gue tinggal improvisasi lagi. Improve. Bukan improvisasi, apa namanya? Improve ya. Improve. Betul. Tapi pernah nggak sih ada yang menghina-hina Captain Justice? Banyak Pak. Banyak ya. Banyak banget. Apalagi dibandingin sama Bardion kemarin. Captain Justice low budget bla bla. Ya emang. Anda ngebandingin dengan budget korporat. Tapi kamu menyikapinya gimana? Ya makanya gue bawa santai aja, karena memang begitu. Ya maksudnya bilang Captain Justice aktornya dia jelek, nggak bisa acting, emang. Kecuali ntar misalkan saya mau investasi Captain Justice 10M. Oke, saya kelas acting belajar dan segala macam. Nanti sidekicknya Reza Rahardian ya. Wah. Satu episode doang tapi habis di situ doang. Cuma jadi ini senpai doang. Iya. Lanjutkan perjuanganku. Iya, itu dia. Maksudnya pokoknya balik lagi sih guys, maksudnya I do this for fun lah ibaratnya Captain Justice gitu. Bukan untuk komersil juga, tapi kalau ada yang mau komersilin gas. Menjadi komersil bonus gitu kali ya. Tapi motivasinya tuh passion yang membara nih. Benar sekali Pak. Itu dia. Kadang-kadang emang hidup tuh butuh passion buat lebih maju ke depan lagi. Iya benar-benar. Apalagi lu kalau kerja melakukan apa yang lu suka kerjaannya. Iya kayak lu gini bikin podcast. Lumayan ya kan? Lumayan. Modal gitu. Geter-geterin kerongkongan dong kan? Kayak gitu guys ya. Gitu guys.
Tapi kamu misalnya bisa mendapatkan let's say unlimited budget nih dari BUMN gitu misalnya. Yeah. Kamu dream collab kamu sama atau upgrade dari Captain Justice tuh mau lebih gimana? Gimana tuh? Bisa kayak tadi mau ada Reza Rahardiannya gitu atau mau syuting di I don't know di Tokyo gitu misalnya. Ya kalau gue pribadi ya kalau misalkan dapat unlimited budget ya udah pasti gue akan ajakin aktor-aktor Kamen Rider yang di luar sana meranin jadi ini apa namanya jadi aktor-aktor di Captain Justice. Keren banget lagi. Ya iyalah unlimited budget kan lo ngomong kan ya. Terus gue syutingnya di Hollywood terus ketemu Dua Lipa dan kawan-kawan lah kayak gitu kan unlimited budget. Itu ya. Nanti CGI-nya timnya Marvel gitu. Itu dia ILM nanti maksud gue. Industrial Light and Magic. Iya itu dia. Terus ntar banyak lah semua gue masukin apapun gitu. Oke. Jadi nanti ini Pak ibaratnya tokusatsunya budget Hollywood terus jadi kayak Star Wars franchise. Amin. Iya kan kalau misalnya budget unlimited. Iya. Kurang lebih gitu ya kan. Investor, tolonglah teman saya ini dibantu. Iya kurang lebih gitu lah. Seru banget nih kalau ada aktor dari Kamen Rider. Iya, aktor-aktor Power Rangers gue suruh datang ntar. Tiba-tiba, wah Mas Jo Odagiri ya? Iya gitu. Iya langsung gini sih. Tiba-tiba satu episode Captain Justice, aku butuh kuga. Daijobu. Ya langsung kayak gitu. Gitu ya. Oke. Kan sekarang IP kan lagi menjamur nih. Ya. IP menjamur, gue yakin kok yang pengen bikin IP tokusatsu nggak cuma kamu, nggak cuma kita gitu ya. Kamu punya pesan nggak buat teman-teman di luar sana, adik-adik kita yang mungkin lagi merintis sebuah IP tokusatsu? Ya kalau gue pribadi ya, kalau misalnya buat adik-adik atau teman-teman yang pengen bikin tokusatsu, just do it sih. Kayak lakuin aja. Maksudnya kayak nggak ada bilang, kamera gue jelek bang, gue nggak bisa bikin ini bang. Bisa. Pokoknya apapun yang kalian pengen kerjain aja. Apalagi sekarang kan zaman udah canggih ya. Betul. Orang kalau kalian tahu aja di TikTok waktu itu tuh ada IP bikin animasi apa gitu. Bagus tuh. Cuman gue lupa judulnya. Iya juga. Pokoknya ada lah dia bikinnya dari misalkan kalian nggak punya dana buat kostum ya kalian bikin dari gambar, motion grafik dan segala macam. Contohnya gue punya teman ada namanya Kirana Renjani. Nah itu dia bikinnya dari motion comic gitu. Jadi bagus. Memang kalau misalkan emang belum ada budget, motion comic dulu boleh, mau bikin dari kardus boleh kostumnya dan segala macam. Intinya mah lakukan aja apa yang kalian suka gitu. Start small gitu. Benar. Dan kayak ini nanti pasti ada aja jalannya. Ya, ada jalan. Gue mau ngomong itu. Benar, pasti ada jalan. Gojek dong itu. Iya. Emang iya ya, saya nggak tahu. Iya, pasti ada jalan. Iya. Tapi kalau aku tuh dulu kalau nggak salah ya, ini correct me if I'm wrong, ada tokusatsu lokal yang biasanya YouTube juga Pak. Apa tuh? Orb kalau nggak salah, kamu tahu nggak? Spears. Oh Spears. Ya Spears. Spears. Tapi ya discontinue juga sih itu. Iya, mereka orang Surabaya ya, nggak tahu deh gue. Surabaya tokusatsu Surabaya. Ya dulu kan ada Jitoku juga. Jitoku Jogja. Pocongman dan kawan-kawan. Gatot Kaca. Iya, itu dia. Ayo dong, bikin konten lagi dong guys. Ramaikan skena tokusatsu. Siapa tahu nanti ada Avengers-nya kan. Iya lagi. Iya, Thunderbolts gitu ya. Tapi Captain Justice, Pocongman, wah. Dan kawan-kawan. Ya who knows lah. Betul. Kan kamu juga gede di YouTube nih. Iya. Kamu pernah collab sama aku lihat nih ada Arman Pesona gitu. Emang sering nggak ngajakin teman-teman YouTuber buat jadi pemeran gitu di series kamu? Iya sering sih, maksudnya kayak ya mereka juga suportif. Ya pokoknya banyak dibantu sih sama teman-teman juga sih. Jadi kayak bersyukur aja punya teman yang solid. Iya, punya support system dan kawan-kawannya ya guys ya. Teman juga ya mereka juga suka tokusatsu juga, makanya mereka antusias.
Tuh. Gitu. Siapa teman kamu yang itu yang gondrong yang joget? Mulyadi. Itu juga aku nggak expect tau tiba-tiba ini orang tiba-tiba Henshin jadi Kamen Rider Yuki nih, apa kabar nih? Nah, Terus makanya, collab sama kamu. iya, aku juga nggak expect dia suka tokusatsu. Banyak kayak Mamang ya. Osa juga suka tokusatsu. Mamang Osa juga. Iya, beberapa teman-teman konten kreator yang gue kenal itu karena mereka suka tokusatsu. Oh, cool. Iya, that's why makanya mereka keren juga ya suka tokusatsu. Gue aja nggak expect gitu ibaratnya. Kurang lebih kayak gitu. Iya. Tapi kalau tokusatsu kamu ngumpulin SHF atau belt apa aja? Belt sih Pak. Kalau semua series ya? Iya, kalau SHF terlalu pricey sih menurut gue. Makanya gue kalau sekarang Kamen Rider ngikutinnya beli Figuarts. Bukan SHF apa? Sofubi yang itu. Bukan Figurize Kamen Rider yang kayak Gundam. Yang dirakit kan? Iya, yang kayak gitu. Itu lebih murah dan ya ininya juga oke sih, maksudnya kayak proporsinya bagus. Dan gue kalau disuruh milih ya SHF atau Figuarts, gue Figuarts sih. Karena tuh ada sense of achievement-nya gitu. Iya. Begitu udah jadi, wah ini yang gue buat ini nih gitu. Bener kan? Kalau misalkan SHF kan beli, buka, wih keren, taruh. Balikin lagi di box kadang-kadang kan. Kalau kalian suka foto, beli, buka, posein foto gitu kan. Kalau ini rakit, ini gue yang rakit nih gitu. Play value-nya ada ya. Benar. Oke. Tapi kamu selain tokusatsu ada hobi lain nggak? Saya mungkin buat terakhir nih, ada hobi lain nggak? Hobi apa ya gue ya? Rebahan sih. Wah. Selain itu dong. Rebahan mah saya juga rebahan tiap weekend. Hobi gue ya paling olahraga sih, lagi ngejalanin lagi. Oh nice. Karena saya sudah terlalu diam di rumah. Gak bisa gini dong. Wih, OTW Miwing. Ya lagi pengen jalanin olahraga lagi sih, terus sama bikin apa ya, kuliner. Oh iya? Kuliner kayak jajanan-jajanan gitulah. Kamu yang masak apa yang makan? Iya, sama istri bikin. Masak nice. Sama istri. Oh, collab sama istri. Iyo. Ya kan memang harus survive. Kalau bisa bisnis. Gitu. Ya semoga apapun yang kamu kerjain, yang kita kerjain sukses semua. Amin. Walaupun ada halangan bisa kita lewati lah. Iya, benar. Oke, kalau begitu. Baik, sekarang saatnya kita sesi buat shout out ke narasumber. Kamu silakan kalau mau mempromosikan project yang lagi berjalan, akun IG atau YouTube kamu ke Ngobers. Siapa tahu belum pada subscribe. Oke, siap. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, kalau mau subscribe jadi ini ya, ulang. Oke, jadi buat teman-teman kalau mau subscribe, yang belum subscribe namanya Captain Justice Official. Terus kalau mau follow IG gue bisa di Ridwan Halims, dan TikTok gue Ridwan Halim Z, pakai Z ya, Ridwan Halims Real. Terus juga ya pokoknya kalau kalian ada butuh apa-apa, mau project dan segala macam, lu bisa DM gue di IG, di TikTok ataupun di YouTube juga. Nice. Gitu. Open for collaboration. Ya, open for collaboration juga penting, boleh juga ya kalau kalian mau collab, kontak aja gitu. Kontak aja. Aku juga awalnya nge-DM. Benar. Tapi ya mau ngajak collab, ini tunjukin juga konten kalian bikin apa gitu. Yeah. Mau ngajak collab tapi bilangnya, sama tuh pernah ada juga, "Bang, collab. Ayo, bikin apa?" Bikin apa ya bang? Ya jangan gitu ya, maksudnya gitu ya. Kalau mau approach udah langsung bilang gue punya konsep gini gitu. Gas ya, kayak gitu gas. Iya makanya. Aneh banget tuh, bikin apa ya? Iya. Lu ngajakin gue. Iya, lu ngajakin kalau tapi mau bikin apa gitu? Nanya ke gue. Kayak gitu guys. Gitu. Oke, kamu nggak mau nyobain ini live gitu? Live stream? Udah sih, sekalian juga kemarin udah sering main di, game di Captain Justice atau di Captain Justice. Oh, cool. Main game Mobile Legend, cerita-cerita gitu. Ya emang asik juga sih live streaming. Seru ya? Iya, cuman buat orang introvert kayak saya burn out. Sejam enak nih ngomong data lagi ya. Bang, kok diem bang? Ya, bang, balas bang. Kurang lebih gitulah. Tapi seru sih, pengen gue lanjutin sih. Lanjutin dong. Iya gitu. Oke. Kurang lebih. Baik. Oke, sekarang gantian saya yang shout out ya. Silakan. Oke. Jadi kita sudah di penghujung podcast kita nih ya, Ngops. Jangan lupa please subscribe channel kita, channel YouTube podcast Ngops di Kebon. Insya Allah episode baru setiap weekend. Kita konsisten. Amin. Karena kita mau ngejar
AdSense Pak, jujur. Iya karena sekarang susah persyaratan AdSense. Susah sekali betul. Susah. Apalagi YouTube Short harus 10 juta. Wah, 10 juta. Masya Allah, aku baru 100.000 kayak. Nah itu dia 10 juta views YouTube Short, gokil emang. Gokil, dalam 365 hari ya? Iya, ya sekitar situ. Oke. Dan juga kita ada TikTok dan juga Instagram di @ngops di kebon juga. Please give it a follow, oke? Terima kasih sekali lagi sudah hadir jauh-jauh dari mana? Cikampek ya? Saya dari ini Pak, dari planet Bekasi. Oh, bukan. Dari Tangerang. Beda universe. Saya di Geraha dekat. Ya, alhamdulillah dekat. Iya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di sini menjadi narsum kita ya. Semoga kita berdua sama-sama to the moon. Amin. To the moon. Let's go. Oke, ngobars. All in crypto. Maksudnya to the moonnya apa nih? Karirnya Pak. Oh karir ya. Kirain all in crypto. Jangan terlalu. Oke. Terima kasih Bapak juga sudah mengundang saya kemari ya. Oke juga. Terima kasih juga buat ngobars sudah menonton dari awal sampai akhir ya, menghabiskan kuota, spend waktu buat nonton kita ngobrol ngalor ngidul. Oke, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya dengan narsum-narsum yang sama kerennya kayak Bro Ridwan. Oke, gua Brodon, thank you sudah menonton. Bye.